Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri segera mengepalkan tinjunya dan tidak mengizinkannya mengambil kembali cincin itu. Cincin ini milikku. Kamu tidak bisa melepasnya sesukamu. Tidak masalah jika itu sedikit longgar. Putri akan makan lebih banyak dan tumbuh lebih gemuk di masa depan. Putri percaya tahayul dan percaya bahwa cincin kawin tidak boleh dilepas begitu saja setelah memakainya. Putri mengangkat tangannya dan melihatnya. Dia menghela nafas dan berpura-pura santai. Aku merasa seperti aku akan menikah lagi, tapi aku masih akan menikah dengan pria yang sama. Sepertinya itu kesepakatan yang buruk bagiku. Putri bercanda, tapi Randy menganggapnya serius. Randy menariknya ke dalam pelukannya dan menelannya dalam ciuman panjang. Dia hanya melepaskannya ketika mereka tidak bisa bernapas. Randy berkata dengan serius, "Dalam hidup ini, kamu bisa berhenti bermimpi tentang orang lain selain aku." Randy benar-benar menjadi seorang alpha, tapi dia sepertinya menyukainya seperti itu. Dia dominan, namun lembut. Saat mereka berbicara, Putri tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, "Randy, tanggal berapa hari ini?" "Tanggal 2. Ini sudah tanggal 2, Putri mengerutkan alisnya, tampak kesal. Mereka telah berjanji untuk menemani putri kecil selama perayaan Hari Anak pada tanggal 1 Juni, tetapi mereka datang ke Busan. Semua anak lain membawa orang tua mereka pada hari itu, tapi putri kecil tidak. Putri kecil pasti merasa sangat sedih. Aku percaya bahwa dibandingkan dengan Hari Anak, putri kecil akan lebih peduli tentang kembalinya mamanya. Berbicara soal ini, Randy berharap Putri Bramasta bisa berani dan mengakui hubungannya dengan putri kecil. Tapi Putri Bramasta belum siap. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan putri kecil dan putri kecil telah menyebutkan bahwa dia harus menjadi mamanya, perasaannya berbeda. Putri kecil masih muda, dan dia mungkin tidak mengerti perbedaan antara mama kandung dan mama tiri. Putri Bramasta ingin putri kecil mengerti bahwa dia adalah mama kandungnya, bukan mama tiri yang ditemukan papanya. Memang benar bahwa seorang mama dan anak memiliki hubungan khusus. Pada Hari Anak, sesuatu terjadi pada Clarissa Putri Sanjaya, atau akrab disebut dengan putri kecil. Itu bukan di taman kanak-kanaknya, tetapi dalam perjalanan ke taman kanak-kanak. Selama bertahun-tahun, Randy telah melindungi putri kecil dengan sangat baik. Secara umum, dia akan membawa putri kecil kemanapun dia pergi. Dia tidak membawa putri kecil bersamanya baru-baru ini. Salah satu alasannya adalah karena putri kecil sudah berusia lebih dari 3 tahun. Dia harus menghadiri taman kanak-kanak untuk mengenal lebih banyak anak dan membiarkannya belajar cara bersosialisasi. Alasan lainnya adalah karena Randy sibuk mencari mama putri kecil, jadi dia sedikit mengabaikannya. Biasanya ada beberapa orang yang menemani putri kecil. David, 2 pengawal, sopir pribadinya, dan pengasuhnya. Kedua pengawal itu bersama Randy dari Amerika Serikat dan datang tak lama setelah putri kecil lahir. Mereka telah bersama putri kecil selama lebih dari 3 tahun. Mereka sangat setia kepada putri kecil dan telah melindunginya dengan baik selama ini. Pengemudi pribadi juga orang yang bekerja dengan Randy selama bertahun-tahun. Keterampilan mengemudinya sangat bagus, dan dia sangat stabil secara emosional. Orang-orang di sekitar putri kecil dipilih dengan cermat oleh Randy. Mereka dipertimbangkan dalam semua aspek. Jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan panik, sehingga mereka bisa melindungi putri kecil dengan lebih baik.
Semua orang yang telah dipilih sendiri oleh Randy untuk menemani putri kecil mampu tampil dengan kekuatan mereka kali ini. Itulah mengapa putri kecil tidak menerima satu goresan pun meskipun dalam situasi berbahaya. Berbicara tentang ini, David akan tahu lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun David tinggal di atap sepanjang malam pada malam sebelumnya, semangatnya pada hari berikutnya tidak banyak terpengaruh. Dia selalu waspada. Karena latar belakang kelahirannya, dia selalu waspada. Sebagian besar waktu, dia bisa merasakan bahaya yang tidak bisa dirasakan orang lain. Pada malam sebelum kejadian, suasana di sekitar villa tampak tenang seperti biasanya. Petugas keamanan di Villa Sanjaya tidak melihat sesuatu yang abnormal, tapi David melihatnya. Villa Sanjaya tampak damai malam itu, tetapi sudah menjadi sasaran seseorang. Dan target mereka mungkin adalah putri kecil. David tidak tahu banyak tentang keluarga Sanjaya, dan dia tidak tahu siapa yang akan melakukan ini pada seorang anak. Namun, tidak peduli siapa mereka dan tidak peduli apa tujuan mereka, dia tidak bisa lengah. David harus melindungi putri kecil dengan baik. Dia berpikir bahwa mereka yang bersembunyi di kegelapan akan menahan diri di siang hari, tetapi dia tidak berharap mereka menjadi begitu agresif sehingga mereka mencoba menghentikan mereka di jalan. Mereka pasti sudah lama mengamati putri kecil. Mengetahui rute yang dia ambil ke taman kanak-kanaknya, mereka membuat persiapan terlebih dahulu. Banyak mobil tanpa plat nomor sudah menyergap di jalan yang sepi. Ketika mereka melihat mobil mereka datang, mereka berkerumun. Untungnya, David merasakan ada yang tidak beres. Jadi dia segera meminta pengemudi untuk menyingkirkan mereka dan memberitahu dua pengawal di mobil lain. Ketika David berbicara, telinga putri kecil sedang menguping. Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan berair dan mendengarkan kakaknya David dengan serius, tetapi dia masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Putri kecil mengusap kepalanya dan mencoba melunakkan suara serak sebanyak mungkin. Putri kecil, apakah kamu mau bermain game? Mendengar bahwa kakaknya David akan bermain game dengannya, putri kecil segera menjadi tertarik dan berkata dengan lembut, "Kak David, permainan apa yang ingin kamu mainkan denganku?" David berkata. Setelah beberapa saat, pengemudi akan mengemudikan mobil dengan sangat cepat. "Kak David akan memelukmu. Apakah kamu takut?" Putri kecil menggelengkan kepalanya. "Tentu saja. Aku tidak akan takut." Putri kecil adalah anak yang pemberani. Dia tidak akan takut, tidak akan menangis, dan tidak akan membiarkan kakaknya David menertawakannya. "Oke, kalau begitu kamu juga memelukku." David membawa putri kecil ke dalam pelukannya dan melindungi kepalanya dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia berkata, "Waktunya pergi." Ketika pengemudi mendapat perintah, dia dengan cepat menginjak pedal gas dan speedometer naik dengan cepat. Mobil itu melaju secepat panah dan segera lolos dari mobil yang mengejar mereka. Mobil pengawal di belakang mereka bergegas di depan mereka setelah menerima perintah David. Dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa, mereka menyapu dua mobil di depan mereka dan berhasil membiarkan mobil putri kecil keluar dari bahaya terlebih dahulu. Setelah menyingkirkan mobil yang mengelilingi mereka, mereka tidak melambat. Mereka terus bergerak maju ke tujuan mereka. Selama mereka mencapai kamp militer kota Jakarta, mereka akan aman. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga putri kecil mengira dia hanya tidur siang di pelukan kakaknya David, dan semuanya sudah berlalu. Apa yang mereka temui hari itu mungkin tampak kecil, tetapi jika mereka bukan semua elit pilihan Randy, selain memiliki David yang melindungi putri kecil, itu mungkin akan berakhir jauh lebih buruk. Randy sudah menerima berita sebelum dia kembali ke kota Jakarta. Agar tidak membuat Putri Bramasta khawatir, dia tidak mengatakan apa-apa. Meski tidak ada bukti, Randy sudah menebak siapa yang akan mengincar putri kecil. Sudah waktunya baginya untuk berbicara dengan orang itu secara langsung. Setelah penerbangan 2 jam,
Mereka akhirnya tiba di Bandara Jakarta. Randy pergi selama beberapa hari dan tidak berurusan dengan masalah di tempat kerja. Jumlah hal yang harus dia lakukan menumpuk. Anak buah Rizal tidak kompeten, dan dia juga dihukum. Ketika Randy pergi ke Jakarta, dia tidak membawa orang-orang terpentingnya bersamanya. Begitu mereka sampai di Bandara Kota Jakarta, Rizal dan Dion yang sudah lama menunggu, mulai memberitahu Randy tentang beban kerjanya. Putri Bramasta merasa kesal melihat itu. Randy adalah orang yang sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil nafas dan harus bekerja segera setelah dia mendarat, namun dia pergi ke Busan hanya untuknya. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak rasional sama sekali menciptakan masalah untuknya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.